Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar CPNS tahun 2022 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, golongan 3, angkatan 3, kelompok 4.1. Nama saya Aliana, lalu di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada Kak Angga. Halo Kak Angga. Ada Kang Ferry. Halo. Dan Teh Tami. Halo Teh Tami. Nah, di sini kami akan mengobrol santai tentang tokoh panutan kami yang telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Nah, siapakah tokoh tersebut? Tokoh tersebut yang kami pilih adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. H.C.H. Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, atau biasa dipanggil dengan Kang Kamil. Oke, langsung saja ke inti obrolan kita hari ini. Pertama, saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai Kang Emil terkait nilai dasar ASN yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Menurut saya, Kang Emil ini selalu berusaha memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari proker-proker yang beliau buat. Contohnya seperti Jabar Comment Center atau JCC. JCC merupakan pusat komando agar pemerintah Provinsi Jawa Barat itu bisa merespon dengan cepat kebutuhan masyarakat. Selain itu juga kepala daerah bisa memperoleh data-data yang membantu mereka menangani masalah-masalah masyarakat. Kemudian selain itu juga ada pembenahan di internalnya, yaitu sistem kepegawaian ASN, seperti sistem ASN Kemop dan pencatatan kinerja TRK. Hal ini menurut saya sangat baik, karena akan mendorong ASN untuk bekerja lebih profesional dan meningkatkan kualitas kerja. Kemudian masih banyak lagi proker yang Kang Emil yang berorientasi pelayanan seperti Jabar Quick Response dan Layak Perawat dan Public Safety Care. Nah, harapannya semoga ke depannya si program-program ini tuh dapat berjalan dengan baik, segala sistem dan digitalisasi yang dilakukan juga dapat berjalan dengan baik, agar masyarakat pun merasa puas dengan pelayanan pemerintah. Untuk nilai selanjutnya, yaitu akuntabel, dipersilahkan Kang Angga. Iya, dari sudut pandang saya, terkait dengan akuntabel yang ditujukan oleh Kang Emil, dapat dilihat dari tanggung jawab yang beliau lakukan dalam menjalankan amanahnya sebagai kepala pemerintahan. Tanggung jawab yang dilakukan atau bentuk tanggung jawab yang beliau lakukan ini cukup berbeda dan cukup unik bila kita bandingkan dengan pimpinan daerah pada umumnya yang biasanya agak cenderung kaku atau protokoler sekali. Beliau ini cenderung lebih luas dan lebih transparan. Banyak kebijakan-kebijakan beliau atau kegiatan-kegiatan beliau yang di-share di media sosial beliau pribadi, sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas kebijakan dari pemerintah dan dapat memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, ketika ada kebijakan untuk pembangunan jalan tol baru di Jawa Barat, beliau share kapan dimulai, bagaimana prosesnya, kemudian apa targetnya, sehingga masyarakat bisa membantu untuk memberikan masukan ataupun memantau progres dari pembangunan tersebut tercapai tidak, betul tidak seperti itu harapannya. Dan di sisi lain, di contoh lain juga misalkan ketika adanya program pembangunan untuk desa, beliau share, dicari desa untuk diberikan bantuan dan lain sebagainya. Di situ banyak interaksi-interaksi muncul dari masyarakat yang menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pemberi solusi, memberi saran kepada pemerintah. Banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat, desa ini perlu Kang, perlu ini. Sehingga nanti pada pelaksanaannya, bantuan tersebut akan terserap dengan baik. Dan lagi-lagi fungsi pengawasan itu pun menjadi berjalan dengan baik. Sehingga apa yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh beliau dan oleh jajaran pemerintahannya. Ya, seperti itu Teh Alia. Terima kasih Kang. Memang melalui sosial media ini yang Kang Emil aktif di dalamnya membuat masyarakat dekat dengan
pemerintah gitu ya. Betul, lebih dekat dan menjadi dua arah begitu, Betul. tidak ada satu arah. Untuk selanjutnya, nilai kompeten akan dijelaskan oleh Ferry. Siap, atur nuhun TL. Jadi untuk nilai selanjutnya adalah nilai kompeten. Jadi nilai kompeten ini kalau misalnya kita bedah gitu ya, artinya kan terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri, kemudian membantu orang lain untuk belajar dan melaksanakan tugas terbaik. Nah, jadi dalam melaksanakan fungsinya sebagai Gubernur Jawa Barat atau sebelumnya kan juga Kang Emil ini sebagai Wali Kota Bandung ya. Jadi Kang Emil ini sudah banyak menerima penghargaan atau prestasi gitu atas kinerjanya. Nah, penghargaan dan prestasi ini kan bisa dibilang sebagai cerminan atas hasil kerja yang telah dilakukan gitu, bahwa hasil kerja ini atau penghargaan ini diberikan oleh lembaga-lembaga tertentu yang menilai bahwa Kang Emil ini sudah melakukan perubahan yang luar biasa gitu. Nah, kalau misalnya kita bedah sebetulnya penghargaan atau prestasi yang sudah diterima Kang Emil baik pada saat menjadi Wali Kota Bandung maupun saat ini menjadi Gubernur merupakan satu rekor gitu ya. Jadi pada bulan November di 2021 Kang Emil itu mendapatkan 5 penghargaan hanya dalam waktu 1 malam. Jadi ini luar biasa sekali ya, seorang kepala daerah mendapatkan 5 penghargaan hanya dalam tempo 1 malam, dan ini pun dari lembaga yang berbeda gitu. Jadi mungkin kalau bisa disebutin, waktu itu Kang Emil yang pertama mendapatkan mendapat penghargaan khususnya untuk Provinsi Jawa Barat sebagai layanan investasi 2021 terbaik kedua di Indonesia. Jadi itu kan ada poin-poinnya ya, misalnya kayak kemudahan berinvestasi dan sebagainya, itu Jawa Barat memenangkan kategori itu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau dari BKPM. Kemudian yang kedua, pada malam itu juga Kang Emil mendapatkan penghargaan dari Bank Indonesia sebagai pemimpin ekonomi digital yang paling banyak mentransformasi jutaan merchant di Jawa Barat menggunakan QRIS untuk transaksi. Jadi QRIS ini kan sebagai kita tahu juga sebagai syarat atau standar keharusan ya yang harus dimiliki oleh untuk orang bisa transaksi digital gitu, untuk payment gateway dan sebagainya, itu mereka harus mempunyai QRIS gitu, karena itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Nah, jadi pada saat itu sebetulnya targetnya adalah 2,3 juta merchant per tahun gitu untuk QRIS ini. Nah, Jawa Barat itu bisa mencapai di angka 22,6 juta. Jadi ini bisa dibilang melebihi ekspektasi. Oleh karena itu Kang Emil diberikan penghargaan oleh Bank Indonesia untuk hal ini. Kemudian untuk yang ketiga, penghargaannya adalah Kang Emil mendapatkan penghargaan sebagai figur pemimpin daerah inovatif di masa krisis pandemi COVID dengan kategori Economic Recovery di bidang pariwisata dan budaya pada ajang Indonesia Award 2021. Jadi seperti kita tahu, sektor pariwisata itu sektor yang paling terdampak ya dari pandemi, karena orang nggak boleh kemana-mana, kemudian tidak boleh ada aktivitas di tempat wisata, protokol juga harus dijaga secara ketat dan sebagainya. Jadi pariwisata dan kebudayaan itu merupakan salah satu sektor yang paling terpuruk, tapi dengan berbagai macam strategi yang diterapkan di Jawa Barat pada saat itu berhasil untuk recovery gitu dari sisi ekonomi, terutama di bidang pariwisata dan bidang budaya. Nah, kemudian yang keempat adalah dinobatkan sebagai Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic dan Best Governor for E-Government and Digital Innovation dalam People of the Year 2021. Jadi kalau dari sisi healthcare sendiri kan waktu itu Kang Emil membuat sebuah aplikasi namanya Picobar ya, yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat untuk bisa memantau situasi COVID secara real time gitu. Jadi pelayanannya ada di mana saja, kondisi pasien, jumlah yang terpapar COVID dan sebagainya itu bisa diakses melalui Picobar. Ini jadi membantu sekali masyarakat dan jadi percontohan. Pada akhirnya sekarang Picobar ini digunakan oleh banyak kota di Indonesia. Kemudian penghargaan yang terakhir itu juga mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik yang merespon pandemi COVID-19 dengan inovasi di ajang yang sama. Jadi ini masih berkaitan dengan yang keempat tadi. Jadi saya lihat bahwa penghargaan ini bukan penghargaan yang sembarangan sebetulnya, karena memang selain menyasar atau memberikan penghargaan kepada Jawa Barat sebagai provinsi, tapi
di sini juga memberikan penghargaan kepada Kang Emil sendiri sebagai seorang pemimpin. Jadi harapannya ke depannya mudah-mudahan bisa semakin banyak lagi inovasi-inovasi yang dihasilkan, terlepas dari adanya penghargaan atau tidak, karena penghargaan mungkin sebagai bentuk bonus ya, tapi yang paling penting adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama Kang Emil sebagai komandannya, bisa dilaksanakan secara optimal oleh masyarakat. Mungkin gitu ya, TL. Terima kasih Kang Ferry. Ya, banyak banget ya penghargaan-penghargaan yang sudah diperoleh oleh Kang Emil, baik sebagai gubernur ataupun pribadi, memang banyak sekali prestasi yang sudah diraih. Jadi memang sudah tidak diragukan lagi kompetensinya ya. Untuk nilai selanjutnya, yaitu harmonis, oleh Kang Angga nih. Ya, terima kasih Teh Alia. Untuk nilai harmonis sekali, kita tahu beliau selain dari menjadi kepala pemerintahan, beliau juga sebagai kepala keluarga. Harmonis dalam keluarga, harmonis dalam bermasyarakat, harmonis dalam beragama, itu beliau tunjukkan. Dan untuk dalam kasus ini, kita lebih condong kepada kepemimpinan sebagai kepala daerah. Harmonis yang beliau tunjukkan, beliau membangun Jawa Barat ini sebagai tempat dan rumah bagi setiap kalangan. Tidak ada diskriminasi bagi setiap warganya, tidak membedakan berasal dari mana, agama apa, mayoritas minoritas, semua mendapatkan pelayanan yang sama. Seperti misalkan kita contoh ketika momen Hari Raya Natal, beliau itu seorang Muslim, tetapi dalam hal ini beliau bertindak sebagai kepala pemerintahan, kepala daerah, memberikan instruksi bahwa Natal ini harus aman, Hari Raya ini harus aman. Sama seperti hari raya lain, seperti itu. Di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama Kapolda dan Pangdam juga meninjau langsung pelaksanaan misa malam Natal. Ridwan Kamil mengunjungi sejumlah gereja, diantaranya Gereja Katedral. Gubernur Jawa Barat menyebutkan pelaksanaan misa malam Natal sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Misa di dalam Gereja Katedral hanya diikuti 30% saja dari kapasitas gereja yang tersedia. Kami mengunjungi katedral ini menyampaikan ucapan selamat Natal dari Forkopimda pada pimpinan di Gereja Katedral, mewakili kepada seluruh umat Kristiani Jawa Barat yang sedang bersukacita melaksanakan ibadah misa Natal. Laporan dari semua pihak, mayoritas hampir 100%, mungkin 100%, melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Seperti halnya di sini, yang hadir hanya 30%. Kemudian ketika dalam kunjungannya beliau ke kampung Bali di Bekasi, beliau pun menyatakan hal yang sama. Jawa Barat dapat menjadi rumah bagi setiap orang. Seperti itu. Jadi tinggal di Jawa Barat aman, nyaman seperti tinggal di rumah sendiri. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Memang Jawa Barat ini ya rasa aman gitu kita di Jawa Barat ya. Semoga kedepannya juga bisa selalu harmonis lingkungan masyarakat. Untuk nilai selanjutnya yaitu loyal dan adaptif. Silahkan. Terima kasih Teh A. Untuk nilai loyal itu sendiri, saya melihat bahwa Kang Emil itu sangat setia dan loyal ya pada bumi Pasundan ini, karena terlihat dari cara kerjanya selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat baik itu di Bandung maupun Jawa Barat.
dari sejak beliau menjabat jadi wali kota Kota Bandung hingga sekarang beliau menjabat jadi Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan selain itu juga beliau selalu mempromosikan produk seni dan juga barang UMKM yang ada di Jawa Barat. Salah satu contohnya yang beliau upload di Instagram nih, waktu kemarin Pekan Kesenian Kreasi Jawa Barat yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, beliau juga mengajak untuk setiap dinas mengikuti lomba fashion show di situ. Jadi biasanya orang menganggap fashion show itu hanya dengan merek-merek branded ataupun merek-merek luar, tetapi di sini beliau mengutamakan bahwa setiap dinas itu memakai produk-produk batik dari tiap daerah yang ada di Jawa Barat dan didesain sebagus mungkin supaya sangat-sangat indah ketika para model berjalan di panggung fashion show. Dan selain itu juga di postingan Instagramnya Ridwan Kamil, beliau juga keesokan harinya setelah acara Pekan Kesenian itu, beliau mengadakan rapat dengan beberapa pemimpin dinas dan juga beliau mengajak setiap pemimpin dinasnya memakai baju-baju daerah atau batik-batik seperti itu ya. Jadi semacam ajang fashion show juga di Gedung Sate kemarin. Jadi kita sangat melihat Kang Emil ini sangat-sangat bangga dengan produk-produk ke Jawa Barat. Dan untuk nilai adaptif, ini juga sebelumnya sudah disebutkan oleh Akang dan Teteh sekalian bahwa Kang Emil itu sangat-sangat inovatif. Hal ini yang paling menonjol dari beliau karena Kang Emil itu dikenal sebagai penjabat yang gaul dan melek dengan teknologi yang baru, bahkan update dengan isu-isu yang lagi hangat di kalangan netizen. Karena beliau juga aktif bermedia sosial dan juga langsung ngobrol dengan netizen yang komen di postingannya beliau. Dan hal inilah yang beliau gunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada, baik itu di masyarakat maupun dalam sistem manajemen ASN. Salah satunya yang tadi sudah dijelaskan oleh Akang dan Teteh untuk TRK dan KIMO, dan juga untuk dalam mengatasi masalah di masyarakatnya, itu kemarin yang diciptakan Pipobar itu. Nah, hal ini sangat-sangat membantu karena kemarin selama kondisi pandemi COVID-19, di mana setiap pegawai harus bekerja dari rumah. Bagaimana caranya memantau kinerja pegawai, yaitu Kang Emil di sini menciptakan KIMUK dan juga TRK itu sendiri, sehingga pekerjaan pegawainya dapat terpantau dan lebih terarah dan memiliki target yang jelas meskipun bekerjanya dari rumah. Ya. Begitu, Teh Al. Terima kasih, Teh Tami. Jadi memang kemampuan adaptifnya Kang Emil itu tinggi ya. Jadi dia tahu bagaimana perkembangan zaman, teknologi, dan sebagainya, sehingga inovasi-inovasi yang beliau bawa juga bisa gitu, memecahkan masalah saat ini. Oke, untuk nilai terakhir adalah kolaboratif. Dipersilakan Kang Ferry. Oke, siap Teh Al. Jadi kolaboratif yang selama ini diberlakukan oleh Kang Emil, terutama waktu di Jawa Barat maupun di Bandung waktu dulu ya sebagai wali kota, yaitu kolaboratif governance. Gitu. Jadi ini adalah kolaborasi institusi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Gitu. Jadi baik kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Barat atau dengan kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, dengan provinsi, dengan pusat maupun dengan kolaborasi internasional gitu. Nah, salah satunya mungkin yang pernah dilakukan itu adalah dalam rangka percepatan digitalisasi UMKM gitu. Di tahun 2021 juga dilakukan. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat itu bekerja sama dengan Shopee. Jadi waktu itu sebagai salah satu dukungan Shopee, Shopee itu membentuk Shopee Center di Jawa Barat gitu. Jadi salah satu dukungan yang pertama dilakukan oleh Shopee adalah rencana pemberian bantuan berupa 5.000 perangkat komputer sebagai penunjang kegiatan UMKM. Jadi kita juga paham bahwa UMKM ini kan mereka kadang-kadang perlu tools dan sebagainya, dan perlu pemahaman, perlu diberikan pelatihan juga mengenai wirausaha. Nah, itu yang selama ini juga
dibantu oleh Pemprov Jawa Barat bekerjasama dengan Shopee. Nah, kemudian ada juga kerjasama yang lain dengan Shopee itu, Pemprov Jawa Barat itu melatih 406 guru dan 26.000 siswa SMK untuk jadi wirausaha bisnis digital. Nah, ini tuh sekarang kan lagi musim ya berbisnis via sosial media atau berbisnis melalui e-commerce gitu. Nah, ini tuh sekarang sedang diberdayakan gitu. Pemerintah Jawa Barat dalam hal ini bekerja sama salah satunya dengan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yaitu Shopee untuk melatih 406 guru dan 26.000 siswa SMK di Jawa Barat supaya menjadi wirausahawan bisnis digital yang kreatif, mandiri dan andal. Jadi baru banget dilakukan di bulan Januari tahun 2022 dan itu juga kemarin dibukanya kelas perdananya itu di SMK Negeri 1 Bogor. Jadi kita melihat banyak sekali program kegiatan atau pembangunan yang ada di Jawa Barat ini konsepnya itu menggunakan konsep kolaborasi gitu. Jadi kalau misalnya sekarang hanya mengandalkan pemerintah Jawa Barat saja, itu pasti tidak akan terpenuhi ya kebutuhan masyarakat. Nah, jadi kolaborasi ini jadi salah satu jalan supaya mempercepat proses dan juga memperluas memperluas layanan juga itu melalui kolaborasi. Dan harapannya mudah-mudahan ke depan itu semakin banyak lagi kolaborasi baik yang sifatnya kedaerahan dengan pemerintah di Indonesia maupun dengan kerjasama yang sifatnya internasional. Mungkin gitu sih TA yang bisa saya infokan ya soal kolaboratif. Terima kasih Kang Ferry. Memang untuk zaman sekarang ya ketika masalah-masalah masyarakat itu semakin kompleks, kolaborasi itu sangat penting karena nggak mungkin diselesaikan dengan individu atau satu lembaga sendiri gitu ya. Gitu. Oke, pemaparan poin kolaboratif dari Kang Ferry tadi menandakan berakhirnya podcast kita hari ini. Nah, sebelum saya tutup, saya mau minta kata-kata terakhir dulu dari masing-masing Akang Teteh. Semoga dimulai dari siapa? Kang Angga dulu boleh. Kang, suaranya masih di-mute. Kata-kata untuk ini ya, ke depannya ya, harapan-harapannya. Iya, boleh harapan. Ya, harapannya terus berkembanglah semakin baik dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat luas lah. Jadi jangan berhenti sampai di sini gitu. Harapannya sih begitu. Amin. Terima kasih Kang Angga. Selanjutnya oleh Teh Tami. Kalau dari saya, Kang Emil ini salah satu contoh yang baik ya, dan semoga saya berharap semua ASN itu dapat mengamalkan nilai-nilai berakhlak ini lebih sebaik ataupun lebih baik daripada Kang Emil, gitu, supaya nantinya dapat menjadi contoh-contoh bagi ASN lainnya, supaya bisa dibahas, wah ternyata ASN ini juga sangat mengamalkan nilai berakhlak dengan sangat baik. Betul, pasti. Terima kasih Teh Tami. Terakhir oleh Kang Ferry. Ya, kalau saya sih harapannya mungkin tadi hampir sama ya sama teman-teman yang lain, karena kita sebagai ASN menjadikan Kang Emil ini sebagai panutan, artinya sudah ada contoh gitu ya yang berhasil melakukan ini untuk merealisasikan core value berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mesti dicontoh oleh kita sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, bahwa kita beruntung ya bekerja dengan salah satu panutan kita nih gitu, Kang Emil, yang benar-benar kita bisa dapat contohnya langsung gitu ya. Nah, jadi itu harapannya sih dengan dengan penjiwaan yang mendalam dan juga nanti bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai tugas pokok dan fungsi kita sebagai ASN. Ini mudah-mudahan nanti bisa membantu menjangkau lebih optimal lagi lah dari sisi pelayanan ke masyarakat, dan juga kita bisa menghadapi perubahan-perubahan yang ada seperti perubahan industri revolusi industri 4.0, terus perubahan pola perilaku masyarakat juga ini bisa kita hadapi sama-sama dengan mengadaptasi core value ini semua gitu Tel ya. Terima kasih Kang Ferry. Ya, semoga harapan-harapan Akang Teteh bisa terkabul dan dikabul. Kita juga berusaha gitu untuk mengabulkan harapan-harapan kita, karena kita juga termasuk bagian dari ASN. Nah, mudah-mudahan podcast ini juga bisa memberikan semangat untuk rekan-rekan yang lain
dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN, tidak hanya di tempat kerja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dari kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.